Kemudian ini Kenapa Kak? Allah. Kita masukin data Indonesia, masuk lagi di data Indonesia. Di sini ada Indo District kalau yang pakai mic dan dalam bentuk kayak gini. Kalau yang nggak ada, Aduh. kita masukin datanya ada di data Indonesia. Udah pada download? Udah kebuka semuanya? Udah. Ada Indo District. Ada yang di sini laptopnya sudah ada yang install mic. Kalau yang udah install mic dia dalam bentuknya kayak gini, Indo District tipenya Mac Zero. Nah kalau yang belum install mic di laptopnya nanti dia dalam bentuk SHP. SHP-nya ada logo begini nih ya. Edge. Yang SHP. Ih banyak. Udah semuanya. Belum Kak, udah. Distrik yang Iya. SHP. Sudah kita ketik. Di add sekali aja. Aku bisa. Aku bisa. Kalau di belakangnya ada XML, XML-nya dihapus. Udah kayak gini semua Bang. Nggak boleh. Ih. Kemudian karena aku orangnya santai, jadi kita pakai cara yang sedikit lebih lama ya guys. Kita klik kanan, kita ke Tuh, kalau misalnya kita mau ngeliat data yang ada di dalamnya, nama-namanya kita biasanya buka apa? Oke. Open table. Epsilon. Epsilon boleh, pakai Epsilon boleh. Terus kalau mau cari manual juga boleh, karena aku lebih suka cari manual, jadi aku cari manual. Kalau mau cara Jangan begitu. klik kanan di Indo Districtnya, terus kalian ke filter, terus kalian klik nama kabupaten 2 kali. Aduh. Ini salah satu cara juga. Nama underscore cup diklik 2 kali, terus di bagian sebelah yang values ini diklik yang all. Kelihatan nggak? Klik yang all, terus search aja Semarang. Pakai kota Semarang. Klik 2 kali. Oh, ini di setelah nama kotanya. Betul. Kalian okein aja. Ya, sabar. Ini bukan hilang. Diklik kanan. Diklik kanan, terus di zoom layer. Nah, kalau udah kita apain? Biasanya Guys, tadi kan kalau misalnya pakai caranya Pak Naomi, kan nanti dia nggak muncul tuh. Iya nggak sih? Masih dalam bentuk Indonesia kan? Nah itu diklik kanan, terus zoom to layar. Udah muncul semuanya? Udah sampai sini? Udah bisa dilanjut? Nice. Nah kalau semisal kan di sini masih datanya masih Indonesia. Kalau kita mau pakai yang Semarang aja, diapain?
Oh, select feature. Tapi lebih finish dulu pakai yang atas. Filter yang di atas. Kenapa sih harus ada cara mudah, cara susah? Tolong. Oke. Ada. Kelihatannya Kalian lihat ini dulu deh. Yang ini. Select feature di atas. Ada nggak? Nemu. Nice. Terus klik di Semarangnya. Lah, mana sih picture? Udah? Ini. Udah ada warnanya semuanya? Ini ya. Terus nanti baru kita ekspor. Select features ini. Features saja. Terus Export, save, select feature. Sudah? Terus kita namain di sini Semarang. select feature as ini. Sorry guys. Kok nggak ganti? Kita tulis Semarang. Ganti coba. Bisa. Warnanya gitu kali. Sudah. Belum Kak. Wait. Sudah. Sudah belum? Di sini ya. Share. Tangan ya. Terus di oke. Sudah segini semuanya. Terus yang Indo District dihapus. Bukan di checklist tapi dihapus. Bentar Kak. Oke. Ke sini dulu dong. Save. Sudah semuanya? Belum, bentar Kak. Damn. Yang Indo District di remove. Terus sisain yang Semarang. Guys, suaranya guys. Udah, terus ini oke. Di distrik dihapus. Terus kita masuk ke angka berikutnya, yaitu ada SCP-nya semua. Ada yang nggak ada? Ada semua? Oke, kalau ada, kita ke SCP. Terus ke pre-processing. Terus yang image conversion. Sudah? Yang kuning ini kelihatan. Kita klik yang LC 09 di select folder aja, nggak usah dibuka. Yang kuning ini pilih yang LC09, terus di select folder muncul. Oke. Terus yang hijau gak muncul. Udah. Oh. Ya. Jadi kan misal LC nih, kalian tahu udah klik, terus masih ada LC lagi, diklik. Yang belakangnya T1 udah bisa keluar. Ada folder, ada folder. Ya. Yang hijau diklik, kita pilih yang LCD, kita cari yang MTL. Hah? Ada semuanya. Masuk di folder yang LC09. Terus yang MTL. Oh, ada. Ada? Ada. Itu di open. Mana tadi? Udah? Bentar Kak. Terus ini yang apply DOS 1, ini di checklist.
Ini di sini. Terus pastikan kita cuma pakai band 1 sampai band 7. Jadi Malah selebihnya kita hilang. hapus. Cara hapusnya ini diklik diangkat duanya. Kan ini ada band 10 sama 11 nih. Jadi kan aku mau hapus band 10 sama 11-nya. Ini diklik terus nanti pencet yang ini yang di sebelah kanan. Ya. Sudah? Ada yang problem? Ada yang tinggalan? Saya Sudah semuanya. Oke, aku lanjut ya. Terus di sini kita run. habis masukin ini Nah, terus pas di run ini kita buat folder beda. baru. Di sini kan ada new folder di atas, ada kecil kan? punya aku kecil. Ada nggak? Dipilih Nah, new band folder 10 sama diklik. 11. 10 11 saja. Terus Ini. namanya itu kita ganti menjadi 2 sama 3. 1 Klik yang di sini. titik restorasi. Gini. Siap. Restorasi. Yang mana? Folder. Namanya Satu Tulis buat titik folder. restorasi. Tapi jangan di sini keluar dulu. Karena kelas ini dari hari ini New kelasnya folder. restorasi di New restorasi. folder. Ya, 1 titik restorasi. koreksi atau restorasi kita pakai restorasi. Tadi ini langsung run aja. Habis hapus 11 Sudah. 10. Nah ini di select folder yang restorasinya. Udah di select folder, dia bakal nge-run sendiri. Nah ini lama dan cepatnya tergantung kapasitas laptop. Tadi gimana? 1 titik restorasi. Jadi mohon ditunggu aja. Nanti kalau udah selesai dia pasti akan bunyi. Ini di checklist. Yang belakang nggak usah banting-banting level, yang belakang santai aja banting-banting. Udah dia selesai? Udah minyak kelapa jadi Pulang deh gua. udah selesai nih gua. Belum, Kak. Belum. Loading. yang masih nol ada. Saya. Belum. Karena udah pernah semua. Ih, belum, Kak. Cek. Oke. Karena ada teman kalian yang belum dan kita mulainya lebih cepat, jadi kita tunggu sebentar ya. Ada nggak? Udah mau pak sudah kalau Kalau tidak konfirmasi aku nanti.
Udah. Cucu. Selain formatnya. Udah. Oh, belum ada cetaknya. Lalu belum, Ay. Udah. Oh, udah. Belum ada cetaknya dia. Nah, harus ada cetaknya. Cek, bisa dilanjut. Kasih. Pakai. Kasih di sana. Selanjutnya kita mau Kak siapa Kak SK? suara tulis. Oke, makasih. Aku udah selesai tapi nggak ada checklist hijaunya. Oh, Checklist hijau. Tapi kamu udah selesai. Selesai tadi udah 100 di sininya. Oh ya udah. Ikutin. Di SCP, masih di SCP. Jadi masuk ke Tolong SCP, kasih. kita cuma pakai di Kasih SCP. Kak. Di BC. Apa itu? Ini ada tangan. Nomor 1 nih, kosong nih. Ini hapus. Ini hapusnya pakai tanda minus di bawah nih. Di mana itu Kak? Ya Oh. Kamu enggak? Satu. Terus dihapus pakai ini nih. Pakai. Ini. Nemu nggak Benson? Nemu Kak. Udah. Ada yang short. nemu ke teman? Pakai short. Oke, lanjut ya. Ini. Nah, Bukan anjir. Ini. Bukan. Udah kepencet. nih dengan FT semua ya. Dengan restorasi. Nah, terus ini bagian bawah, band quick setting. Ada? Nah, yang ini yang pertama ini yang ada band order ini kita ganti sama data kita pakai yang kan ini LC09 berarti Lansa 9 yang band 1 Band quick. sampai 7. Dan sini. Tahap itu. Lanset berapa tadi? 9. Yang hijau ini klik, kita masukin yang MTL lagi. Yang MTL. Dan hasilnya Kan nih, Nadine, kan ada hijau atas sama bawah. Kita yang ini, kita ngotak-ngatik yang di band quick setting. Yang hijau di bawah ini, kita masukin yang MTL. Iya, coba. Duh. Sudah. Nah. Ke Nah, terus Sabar Kak. iya. diklik 2 kali sama aja. Kok nggak ada sih gua? Lanjut. Ini di band number, guys. Di band number, ini kita samain sama yang ada di data kita. Kita lihat, ini kan dia mikrometer ya, 1 sampai 6. Ya, kayaknya deh. Ini pilih yang 1 sampai 6. Iya. Itu apa sih? Sorry, 1 sampai 6. Sudah. Yang tanggal kita sesuaiin sama tanggal yang kita pakai di dalam kita. Nah, kita bisa lihat di sini 2024 08 17 berarti tanggal 17 Hari apa itu? 17/8/2024. itu ulang tahun kemerdekaan kita guys 2024. Ini diklik 2 kali bisa, nggak usah digeser-geser terus. Ya kan, daripada kalian geser-geser pakai tombol hijau ini bisa. Bulan Agustus tanggal. Nice. Udah jangan ada yang kerat. Awas aja. Kalau nggak dibilang berat, jangan berat ya. Kalau nggak dimaafin apa-apa, pokoknya ikutin aja, sabar. Oke? Udah semua ya? Oke. Terus kita pindah ke pre-processing. Ini sebelah kiri nih. Kita yang klik master band. Klik. Oke. Sudah.
itu 1. Terus ini kita ubah ke yang use factor for clipping. Udah? Ini ada tanda refresh, klik, bakal muncul Semarang. Iya kan? Ada yang muncul Indo District? Terus di sini kita bakal run. Kita buat new folder lagi. Namanya 2.clear. Kita buat new folder, kita nge-chat run tadi, terus new folder namanya 2.clear. Sudah. Cepat. Kalau sudah, mohon perhatiannya, guys. Ini trimnya di save folder. Dia bakal running. Kayaknya udah selesai deh. Oke. Berarti tadi tahap pertama kita ngapain? Tahap pertama kita ngapain? Kedua apa? Yang ketiga siapa yang tahu? Keren banget sih. Mau ganti. Oke, kita ke reproject. Bukan, maksudnya ke langkah reproject. Masih dalam STP. Kita ke band set lagi. Ini datanya kita hapus. Dayat. Kita hapus. Di mana? Terus ini kita tambahin. Layar yang di bawah sini kan ada add new band set. Ada? Diklik. Udah muncul. Terus kita tambahin data untuk hasil klip kita tadi. Bentar dong. Caranya ini. Sini kan ada tanda plus nih. Diklik. Ini kan klik semua nih. Kita klik yang sebelah kanan nih, select all. Terus di oke aja. Udah bisa project gimana? Udah masuk semuanya? Kak, habis reproject tuh di gimana Kak? Ini kan bandset. Habis reproject tuh kita mau dihapus. Aku udah reproject aja. Iya, tadi udah reproject, terus udah suruh masukin bandset lagi. Tapi tadi saya baru di reproject ketinggalan. Oh. Dihapus Kak. Kan restorasi klip di project ya. Harusnya ini apa nih? Hapus bandset. Tapi kamu kok tapi kok kamu nggak ada klipnya ya namanya di sini? Bisa. Apa tadi? Bener udah klip tadi. Udah bikin klipnya tadi. Coba. Iya, ini dia hapus. Oh dihapus dulu ya? Gak apa-apa sih kalau nggak dihapus. Tapi posisi selesai. Harusnya langsung muncul dia kalau. Nah ini. Udah Kak. Ya. Oke, bisa lanjut. Ini udah ya. Band mix settingnya. Makasih Kak. Kan ini biasanya masih otomatis. Nah ini kan masih lancar 9 oli, masih nggak? Masih nggak? Nah, ini kita masukin aja, kita masukin lagi si MTL-nya. Yang hijau bawah.
Terus kan ini masih sesuai kan? Ke pengolahan. Kamu Kamu di mana nyimpannya? Yang Oh ini asli. Yang MTLA ya. yang sebelah sini masih sama nggak? Tanggalnya sama udah. Ini 1 sampai 6 bukan? Ya, Yang tanggalnya juga masih sama kan? Oh ya. Nah, terus kita pindah ke di project raster band. Di preprocessing ada di project raster band. Udah nemu belum? Terus ini pasti kan select input bandnya, select input band setnya satu. Terus ini kita pakai yang ESG kode. Nah, ada yang tahu kodenya 49S berapa? Nah, gini, ada yang tahu cara lihatnya? Nah, sebentar mohon perhatiannya. Nah, kita kalau mau cara lihatnya, kita kayak mau ekspor sebuah data, mohon perhatiannya ya. Wih, apa ini tuh pojok? Oke. Kita ekspor, seakan-akan kita mau ekspor, terus kita di sini kita bisa melihat kalau WGS 8 pakai WGS 84, terus UTM-nya 49S, itu tuh kodenya berapa? Berapa? Udah nemu semuanya? Ada yang kesulitan, ada yang bingung? Gini. Kan tadi kita seakan-akan mau ngekspor nih si Semarang, kita mau ekspor, terus pakai CV terus. Terus kan di sini kan ada yang CRS nih. Nah, terus nih kita bisa lihat kalau yang UTM-nya 49S itu pakainya 327. Nah, kalau misalnya yang 49N pakainya 3. Nah, coba misalnya ya, aku mau lihat yang 52N. Nah, di sini dia muncul. Di sini nih. Pastiin pakainya yang WGS 84, terus yang UTM zone. Nah, ini kan 52N nih. Dia pakainya 32652. Gitu. Jadi kita ini semisal kalau pas nanti pembagian wilayah di pengolahan WGS kan berbeda gitu loh. Jadi kalian udah tahu kan cara cari tahu kodenya berapa, udah paham? Udah. Ada masih bingung? Mau diulang? Paham. Oke. Berarti tadi yang 49S itu kodenya berapa? Nah, itu kita masukin di sini yang di sininya 32749. Sudah. Terus kita run. Ya, 32749. Terus kita run. Terus new folder lagi 3. Tadi kita lagi di proses apa? Ya, namanya reproject. Sudah. Nah, ini kita select filter lagi, select folder, select folder. Lucu banget. Wah, kok nggak ada suaranya? Udah muncul semuanya di sebelah kiri yang reproject. Nah, yang clip dan yang Semarang itu di remove. Yang clip nih di layar, yang clip sama yang Semarang itu di remove. Sisanya reproject. Ya. Ada yang ketinggalan? Klik sama Semarang ya.
Jangan diapa-apain dulu QGIS ya. Jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Bisa semua ya. Ada yang not responding atau error? Yang berhasil? Yang berhasil angkat tangan. Oke, turun yang error. Oke, buat yang error itu kalian harus ulang, tapi tahapannya nggak banyak. Jadi kalau misalkan kalian kan kalau misalkan error kan berarti keluar ya dia, otomatis keluar atau dia not responding, ya nggak? Ya. Nah kalau misalkan kalian mau ulang yang bagian di project, caranya tinggal ke SCP. Ini Oke. Nah, di bagian bandset ini kan kalian awalnya pasti masih kosong ya. Cuma di sini aku ada. Anggap aja si klip ini nggak ada, oke? Kalau kalian mau ulang, kok nggak dijawab iya atau enggak? Iya. Nah, misalnya nih di data kalian kosong, kalian mau ulang di bagian di projectnya aja. Kalian berarti masukin data yang apa? Clip RT dong, ya enggak? Kalau misalkan udah, kalian masukin data clip RT-nya, terus kalian sesuaiin lagi ini yang di bagian bawah si bandwidth settingnya kalian sesuaiin lagi. Kalau misalkan udah, kalian langsung ke bagian pre-processing terus ke reproject. Di bagian reproject sama kayak tadi, masukin si 32749-nya. Terus kalau misalkan udah, langsung di run aja. Oke, pokoknya ulang terus kayak gitu sampai kalian berhasil. Terus teman tadi tuh ada kejadian teman kalian yang dia tuh udah keburu keluar, tapi di datanya tuh dia udah kesimpan. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecek dulu, caranya ya kalian tinggal ke penyimpanan kalian, terus kalian make sure apakah di data di project kalian udah masuk si datanya. Kalau misalkan masih kosong, baru kalian ulang. Tapi kalau misalkan udah ada, cuma keburu not responding di QGIS-nya, ya udah, nggak apa-apa. At least hasil kalian udah masuk. Paham nggak? Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mikir, oh ulangnya dari awal, enggak, ulangnya cuma bagian si project-nya aja. Paham? Gitu. Nah, teman-teman perhatian sebentar. Contoh di teman kalian, dia tadi sempat crash out terus dia keluar, tapi si data di projectnya udah nongol di foldernya. Nah kalau kayak gini kalian nggak perlu ulang di projectnya, terus berarti dia udah kesimpan udah aman kayak gitu. Paham ya? Tapi ya. Nah
itu berarti kamu hapus di dalam folder kamu yang di project ini, kamu hapus, kamu ulang sampai dia semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian lihat di data kalian, oh udah ada kok data si di projectnya tapi cuma band 1 sampai 4 atau gak lengkap 7 band, kalian hapus, kalian ulang. Paham? Oke, udah semua ya? Sebenarnya untuk modul 441 cuma sampai sini. Nah ini bisa kalian save. Oke, bisa guys. Karena nanti kita bakal melanjuti di part 2. Terserah save apa. Kalau aku Kalau ini jangan kelihatan cara kecil mana. Project diklik save as. terus kalian Sabar. As-nya di folder kalian namanya modul 4 atau apa? project format B project format tulis project format untuk penamaannya tadi udah ya namanya bebas kalau aku modul 4 misalnya modul 441 atau modul 482 Empat gampang. Gimana ya?